Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Amin Sulestiawati. Kali ini Ibu akan membahas rotasi submateri dari transformasi geometri. Rotasi didefinisikan sebagai transformasi dengan memindahkan suatu objek, bisa berupa titik, kurva, atau gambar, melalui garis lengkung dengan pusat pada titik tertentu dan sudut putar tertentu dengan arah searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam yang menyebabkan kedudukan objek berubah. Nah, ini ada titik A, X, Y diputar dengan garis lengkung sehingga terbentuk sudutnya adalah sudut theta dengan pusatnya adalah 0,0, maka bayangannya adalah A aksen dengan titik koordinat X aksen, Y aksen. Nah, ini langsung triknya aja ya. Kalau kita mencari bagaimana didapatkan rumusnya, lumayan panjang gitu ya. Jadi ini langsung saja. Secara umum, suatu titik atau kurva dengan rotasi tertentu kebayangannya disajikan pada tabel berikut. Oke, yang pertama, jika titik asalnya adalah X, Y dengan pusat 0,0, kemudian sudut putarnya adalah theta, maka X aksen, Y aksen, ini dituliskan dalam bentuk persamaan matriks ya. Berarti X aksen, Y aksen sama dengan cos theta min sin theta, cos theta kali XY. Oke. Cara mengingatnya, ini kita kasih inisial ya. C itu untuk cos, S itu untuk sin gitu ya. Jadi cara mengingatnya dari kiri atas itu adalah dari kiri atas ke kanan bawah itu berarti CC, berarti cos gitu ya. Nah, kebalikannya. Nah, cara mengingatnya dari kanan atas ke bawah berarti CC dikurangi SS gitu ya. Oke. Boleh cinta-cinta dikurangi sayang-sayang gitu ya. Kalau pusatnya 0,0, maka CC dikurangi SS langsung dikalikan dengan titik asal. Nah, berikutnya yang kedua, jika titik asalnya adalah X, Y, pusatnya adalah A, B, dengan sudut putarnya adalah theta, maka X aksen, Y aksen dirumuskan. Ini ya, caranya sama dari kiri atas ke kanan bawah, berarti cos atau CC. Yang lain, berarti dari kanan atas ke kiri bawah, berarti dikurangi sin theta, cara mengingatnya ya. Ini semua dikurangi itu untuk yang pertama dari kiri atas yaitu min sin theta gitu ya. Dikali, nah ini kan titik asal XY dikurangi titik pusat ya. Pusatnya adalah A, B gitu ya. Berarti X dikurangi A, Y dikurangi B ditambah dengan pusat. Gitu ya cara mengingatnya. Berarti X aksen, Y aksen, cos theta min sin theta, cos theta kali titik asal dikurangi pusat. Nah, dikali tadi ya, ditambah pusat. Contoh yang pertama, tentukan bayangan titik A 2,5 dirotasikan dengan pusat O 0,0 dengan sudut rotasi 180 derajat. Oke, kita mulai bahas, kita tarik. Oke. Berarti asalnya adalah A, yaitu 2,5 ya. Akan dirotasi gitu ya, akan dirotasi
pusatnya adalah O, titik koordinatnya adalah 0,0. Oke. Nah, oke, sudut putarnya adalah 180 ya. Oke. Maka bayangannya adalah aksen gitu ya. Aksen titik koordinatnya adalah kita tuliskan X aksen, Y aksen. Oke. Berarti bayangan dari X aksen, Y aksen kita menentukannya menggunakan persamaan matriks ya. Jadi kalau versi ibu lebih mudah mengingatnya menggunakan bentuk persamaan matriks. Tapi kalau kalian mau pakai cara lain juga sebenarnya sah-sah aja gitu. Kalau ibu lebih suka ini karena cara menghafal rumusnya lebih mudah gitu ya. Oke, X aksen, Y aksen berarti dari kiri atas berarti CC, kita ada gitu ya. Berarti C itu adalah untuk cos gitu ya. Cos 180 derajat. Cos kok malah home. Ini kosong oke. Kok tidak terlihat? Astagfirullah. Ini efek ngantuk atau apa ya? Ya Allah, astagfirullah. Mohon maaf ya. Ini baru bangun tidur langsung gitu. Jadi ya gitu ya. Belum ngumpul semua kali ya. Coba nunggu anak ibu tidur kan kalau mau bikin beginian apa ya, bikin modul si 180 gitu ya, dari kanan atas berarti sin gitu ya. Oke, berarti ini sin gitu ya, sin 180 derajat. Oke, kali karena pusatnya adalah 0,0 berarti langsung dikalikan dengan titik asal yaitu 25. Kita menggunakan persamaan matriks ya. Berarti cos 180 itu berapa? Min 1. Berarti ini min 1. Sin 180 itu kan 0. Berarti kan langsung aja dia netral ya. Nah, berarti ini 0 gitu ya. Oke, dikali dengan 2 5 gitu ya. Berarti baris kali kolom. Yang kiri kan O2-nya 2 kali 2 gitu ya. Kalau kita mau cek apakah dua materi tersebut bisa dikalikan gitu ya. Berarti yang kiri 2 kali 2, yang kanan 2 kali 1 gitu ya. Jadi yang di dalam ini kan sama syaratnya. Nah, berarti bisa dikalikan. Nah, hasil perkalianannya nanti O2-nya adalah yang di luar ini gitu ya. O2-nya adalah 2 kali 1 yang di garis merah ini. Oke.
berarti min 1 kali 2 gitu ya. Oke, karena bilangannya negatif berarti ditulis aja, dikasih kurung gitu ya. Nah, ditambah 0 kali 5 gitu ya. Oke. Berikutnya baris kedua kali kolom, berarti 0 kali 2 gitu ya, ditambah min 1 kali 5 gitu ya. Berarti bilangan yang pertama dengan pertama, kedua dengan kedua gitu ya. Berarti min 1 ditambah dikali 2 berarti min 2. 0 kali 5 kan 0 ya, berarti hasil akhirnya adalah min 2 gitu ya. 0 kali 2 0 ditambah min 1 kali 5 berarti kan min 5. 0 dikurangi min 5 berarti min 5. Jadi ya, oke, berarti titik 3 gitu ya. Oke, jadi A aksen gitu ya. Kita bisa menuliskan titik koordinatnya yaitu min 2, min 5 gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Lanjut. Oke. Contoh yang kedua. Tentukan persamaan bayangan parabola Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 dirotasi pada titik O. Ini pada pusat maksudnya. Oke. Ini pada pusat gitu ya. Pusat itu O. Titiknya adalah 10,0 dengan sudut rotasi 90 derajat. Oke. Berarti ini parabola gitu ya. Dirotasi gitu ya. Dirotasi. Oke. Pusatnya adalah 10,0. Kemudian sudut putarnya 90 derajat. Oke, maka yang dicari adalah P aksennya ini, gitu kan. Ini tuh berapa gitu. Ini gitu kan. Ini berapa gitu kan. Ini yang ditanyakan. Oke. Berarti kalau pada parabola itu kan untuk mewakili ya kita ambil sebuah titik yaitu X, Y gitu ya. X, Y. Oke. Sama dirotasi gitu ya. Dirotasi ini pusatnya adalah 10,0 gitu ya. Oke, burung tutup, sudutnya adalah sudut putarnya adalah 90 derajat gitu ya. Maka bayangannya adalah X aksen, Y aksen gitu ya. Oke, kita tentukan X aksen, Y aksennya gitu ya. Apa ya, cara mengerjakannya sama kayak translasi, refleksi, dilatasi gitu ya. Yang membedakan itu transformasinya aja. Kalau soalnya adalah kurva gitu ya. Jadi X aksen, Y aksen. Oke, dari kiri atas ke kanan bawah. Berarti C itu adalah cos, berarti
Ini adalah cos gitu ya, 90 derajat. Oh, gede. Biar ini gitu ya. 90 derajat. Oke. Cukup rumit memang kalau menggunakan laptop itu ya. Oke, dari ini cos. Tapi saya usahakan untuk menulisnya dengan rapi gitu ya. Saya usahakan, tapi ya belum tentu rapi juga gitu. Oke, berarti dari kanan atas berarti min sin gitu ya. CC dikurangi SS. C itu untuk dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau sin itu dari kanan atas ke kiri bawah. Oke, sudutnya sama 90 derajat gitu ya. Juga dari sin Oke, karena pusatnya 10,0 berarti dikali dengan pusatnya adalah kita tuliskan tetap X. Nah ini kan misalnya salah satunya berarti X gitu ya, ini dikurangi pusatnya berarti yang atas kan 10 kan 10,0 ya, ambil sesuai letaknya berarti 10 ini 0 kita tuliskan tetap ya biar terlihat. Kalau dikurangi pusat ditambah dengan pusatnya yaitu 10 0 gitu ya, tuliskan seperti pada rumusan gitu. Oke, cos 90 itu berapa? Cos 90 itu 0, berarti ini 0. Sin 90 berarti 1, berarti ini min 1, ini 1 gitu ya. Kurang tutup, tetap kita tuliskan X dikurangi 10 tetap ya. Nah berikutnya Y dikurangi 0 itu kan berarti Y ya, kita tulis aja Y aja. Kalau tadi ditulis supaya terlihat bahwa itu dikurangi dengan pusat gitu ya, ditambah dengan pusat, terus lagi aja gitu ya, kan belum dioperasikan. Ini 10 0. Oke, lanjut, tarik dulu aja. Berarti matrik kali matrik tadi udah dites ya, ketika yang kiri 2 kali 2 ini 2 kali 1 kan bisa dikalikan ya. Nanti hasil perkaliannya ordonya 2 kali 1 gitu ya. Berarti baris kali kolom. 0 kali X dikurangi 10 kan 0 ya, ditambah min 1 kali Y berarti min Y, langsung aja ya. 1 kali X dikurangi 10 berarti kan X min 10 ya, ditambah 0 kali Y kan berarti 0, berarti hasil akhir adalah X dikurangi 10 gitu ya. Oke, ditambah 10 0. Oke, berarti hasil akhir dioperasikan ambil yang seletak, berarti min Y ditambah 10. Oke, min Y ditambah 10. Nah, berikutnya X dikurangi 10 ditambah 0 berarti X dikurangi 10 gitu ya. Oke. Nah, ambil yang seletak ya, berarti yang atas itu adalah punya X aksen gitu ya.
X aksen, berarti X aksen gitu ya, sama dengan min Y ditambah 10. Nah, kita kan mau cari bayangannya ya. Berarti ini kita pindahkan ke kiri supaya bernilai positif ya, yang dicari kan Y-nya. X aksennya pindah ke kanan. Maka min Y-nya pindah ke kiri berarti berubah menjadi positif, berarti Y gitu ya. Y sama dengan, langsung 2 langkah ya. X aksennya pindah ke kanan, berarti berubah menjadi negatif kan. Nah, berarti 10 dikurangi X aksen gitu ya. Nah, berikutnya Y aksen berarti ambil yang seletak. Berikutnya X Y aksen sama dengan X dikurangi 10. Oke. Karena ini X-nya sudah bernilai positif, berarti min 10-nya saja yang pindahkan ke kiri. Maka, nah, berarti X sama dengan Y aksen ditambah ya, kan 10-nya yang pindah, min 10-nya yang pindah ya. Oke, ditambah 10. Nah, Y sama dengan 10 dikurangi X aksen dan X sama dengan Y aksen ditambah 10 itu nanti dimasukkan ke persamaan parabolanya. Nah, persamaan parabolanya itu apa? Persamaan parabolanya itu kan Y, oke. Ini sebelahnya aja gitu ya. Oke. Y-nya tadi sama dengan, oke, Y tadi berarti ini kan kelihatan ya. Dan Y ditambah 10. Kita sama dengan X aksen ya, berarti Y sama dengan, nah ini kursornya biasa ini. Berarti kan X aksen nah, terus 10 dikurangi X aksen ya. Oke. Oke, 10 dikurangi X aksen gitu ya, sama dengan X-nya diganti dengan, nah ini kan ini ya, ini kan Y aksen sama dengan X dikurangi 10, berarti X kan sama dengan Y aksen ditambah 10, berarti Y aksen ditambah ke 10. Nah, ini kan dikuadratkan. Ini kan X kuadrat ya, ini dikuadratkan. Oke. Dikurangi 4 Y aksen ditambah 10. Nah, ini kan nggak dikuadratkan tetap ya, X saja kan, berarti dikurangi 5 gitu. Nah, kita tulis ulang, ini kan 10 dikurangi X aksen. Oke. Y aksen ditambah 10 kuadrat berarti kan Y aksen ditambah 10 kali Y aksen ditambah 10. Y aksen kali Y aksen kan berarti Y aksen kuadrat gitu ya. Oke. Ini sama aja kita kasih orat-orat itu, misalkan ini di sebelah mana ya, ini itu sini gitu ya.
Y aksen ini pas merah ya. Ini bisa bayangin ya. Oke, Y aksen ditambah 10. Oke, ini Y aksen ditambah 10. Nah, tadi kan Y aksen kali Y aksen, berikutnya Y aksen dikali 10, berarti kan 10 Y aksen. 10 kali Y aksen kan berarti 10 Y aksen, berarti berapa? Berarti 20 Y aksen kan? Oke. Berarti 20 Y aksen. Oke. 10 kali 10 berarti 100. Oke. Berikutnya min 4 kali Y aksen berarti min 4 Y aksen. Min 4 kali 10 berarti min 40. Dikurangi 5 gitu ya. Nah, ini kan ada angka 10. Nah, ini suruh bersatu dengan yang lainnya ya, dipindahkan ke ruas kanan, berarti tertinggal min X gitu ya, min X aksen. Oke. Sama dengan berarti Y aksen kuadrat gitu ya. Kasih 10. Kenapa? Supaya tidak nyatu nanti dikira angka 12. Padahal itu kan Y aksen itu kan menyatakan bayangan gitu ya. Oke. Ini kan ada Y aksen, variabelnya ini juga ada Y aksen, berarti bisa disederhanakan ya. Berarti 20 dikurangi 4 berarti 16. 16 apa? 16 Y aksen. Oke. Berikutnya 100 kurangi 40 kan berarti 60. 60 dikurangi 5 berarti 55. Nah, 10-nya kan pindah ke kanan, berarti kan dikurangi 10. Hasil akhir berarti oke, nanti dulu lah ya. Ini kan ada nilai negatifnya soalnya ya. Oke, kita ambil aja dulu. Nah, berarti min X aksen gitu ya, sama dengan Y aksen gitu ya, Y aksen kuadrat gitu. Kita tulis ulang. Oke, kok malah ini. Nah, saya perbaiki supaya terlihat indah dilihat gitu ya. Ditambah 16. Oke. 16 Y aksen. 55 dikurangi 10 berarti 45. Oke. Jadi persamaan bayangan parabolanya jadi P aksen gitu ya. Oke, berarti kiri dan kanan nanti ini dikali dengan min 1. Gitu ya. Supaya apa? Supaya yang depan ini bernilai positif. Berarti aksennya langsung dihilangkan. Nah, berarti kan negatif kali negatif kan positif, berarti X sama dengan gitu kan, sama dengan, berarti ini positif kali negatif berarti min ya, berarti menjadi min Y. Aksennya dihilangkan berarti tertinggal Y kuadrat gitu ya.
Positif kali negatif berarti negatif. Berarti min 16 Y. Oke. 16 Y. Oke. Positif kali negatif berarti min 45. Jadi persamaan bayangan parabola Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 dirotasi pada pusat O 10,0 dengan sudut rotasi 90 derajat adalah X sama dengan min Y kuadrat dikurangi 16Y dikurangi 45. Semoga yang Ibu sampaikan bisa membantu kalian belajar. Terima kasih.